Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Aprilaningsi dengan NIM 22043007 akan menyampaikan soal nomor 2 tentang utang obligasi. Sebelum itu, saya akan membahas tentang utang obligasi sendiri. Nah, utang obligasi sendiri adalah utang yang termasuk ke dalam utang jangka panjang karena jangka waktu pembayarannya itu biasanya lebih dari 1 tahun. Nah, karakteristiknya itu biasanya utang obligasi itu pertama memiliki nilai nominal, yang kedua tingkat bunga, yang ketiga tanggal pembelian, tanggal pembayaran bunga, dan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi. Nah, jenis-jenis obligasi itu ada beberapa. Yang pertama itu jenis obligasi berdasarkan tanggal jatuh tempo. Ada dua, yaitu yang pertama term bonds atau obligasi dengan tanggal 1 jatuh tempo. Yang kedua, serial bond, di mana tanggal jatuh temponya itu berbeda-beda tetapi selalu terjadwal. Yang kedua, berdasarkan sifatnya itu obligasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, callable bonds, di mana bisa menarik dan melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Yang kedua, convertible bonds, dapat ditukar dengan saham. Obligasinya itu dapat ditukar dengan saham. Selanjutnya, saya akan membahas soal nomor 2. Pada tanggal 1 Februari 2017, PT Caturri menerbitkan obligasi 8,8% dengan nilai nominal 15 juta. Tingkat bunga efektifnya itu 8,4%. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Februari. Obligasi ini berjangka waktu selama 3 tahun. Pada tanggal 1 Oktober 2019 ditarik obligasi senilai 10 juta. Dengan kurs 101% tidak termasuk bunga berjalan. Nah, pertama, kita harus mencari nilai wajar obligasi tersebut. Yang kita ketahui itu ada bunga obligasi sebesar 8,8%, bunga efektif atau I 8,4%, nilai nominal 15 juta, jumlah bunga dibayarkan itu 1 kali, karena setiap 1 tahun itu dia cuma membayarkan di tanggal 1 bulan Februari saja, dikali 3 tahun sama dengan 3 kali dalam 3 tahun. Terus dibayarkan setiap 1 Februari. Nah, pertama kita harus mencari bunga. Bunga itu dapat kita cari dengan nilai nominal dikali bunga obligasi dikali jangka waktu. 15 juta dikali 8,8% dikali 1 sama dengan 1.320.000. Selanjutnya kita akan mencari nilai wajar. Nilai wajar itu didapat dari bunga dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N dibagi I. Ditambah nilai nominal dikali 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. Sama dengan 1.320.000 dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah 8,4%. I itu adalah bunga efektif, dipangkatkan 3, itu dibayarkan 3 kali obligasinya, dibagi 8,4%, ditambah 15 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah 8,4% dipangkatkan 3. Hasilnya 1 juta sama dengan 1.320 dikali 2,55860 ditambah 15 juta dikali 0,7850 sama dengan 3.377.364,30 ditambah 11.776.152,27 sama dengan nilai wajarnya itu didapat 15 juta
Rp153.516.000,57 dikurangi dengan nilai nominal sama dengan 15 juta 15.153.516 rupiah,57 dikurangi dengan nilai nominal sebesar 15 juta, hasilnya ada 153.516,57. Nah, ini hasilnya adalah premium, di mana premium adalah nilai wajar lebih besar daripada nilai nominal. Sebaliknya, kalau dia diskonto adalah nilai wajar lebih kecil dari nilai nominal. Nah, selanjutnya kita membuat tabel amortisasi. Seperti gambar yang ditunjukkan, tabel amortisasi itu ada tanggal, kolomnya itu ada tanggal, pembayaran bunga dari obligasi 8,8%, terus beban bunga itu bunga efektif 8,4%, ada amortisasi utang obligasi dan nilai tercatat obligasi. Nah, pertama itu nilai tercatat obligasi dikali 8,4%, dapatnya itu 1.272.899,39. Nah, dapatnya segitu, hasil itu dikurangi 1.320, selisihnya itu kita amortisasikan. Terus, amortisasi ini mengurangi nilai tercatat obligasi. Jadi hasilnya akan 47.109,61. Jadi 15.153.516,57 dikurangi 47.109,61, hasilnya 15.106.411,96 dan seterusnya sampai hasilnya nilai nominal 15 juta. Selanjutnya kita akan mencatat journalnya. Yang pertama itu tanggal 1 bulan 2 2017 itu kita mencatat penerbitan utang obligasi. Yang pertama itu ada kas yang di debit, yang kedua ada utang obligasi di kredit sebesar 15.153.516.000,57. Terus selanjutnya tanggal 31 Desember 2017 kita mencatat amortisasi bunga dan kreditnya. Yang pertama itu ada beban bunga. Beban bunga itu didapat dari 11 dibagi 12 dikali dengan beban bunganya itu 8,4% dikali dengan 1.272.899,39 itu hasilnya 1.166.820 rupiah,77. Utang obligasinya juga kita catat 11 dibagi 12 dikali utang amortisasinya yaitu 47.109,61. Hasilnya 43.179,23. Jadi total utang bunganya itu adalah 1.210.000. Selanjutnya tanggal 1 bulan 2 2018 yaitu kita mencatat pembayaran bunganya. Pertama ada beban bunga. Beban bunganya itu didapat dari 1 dibagikan, ini pembayaran bunga yang pertama kali. Jadi dia dapatnya 1 dibagi 12 dikali 1.272.000 dari beban bunga 899,39.
hasilnya itu 106.074,62. Utang obligasinya juga pembayaran pertama kali yaitu 1 dibagi 12 dikali 47.109,61 dapatnya 3.925,38, dan utang bunganya kita dapat dari tanggal 31 yaitu sebesar 1.210.000. Jadi kas yang kita bayarkan sebesar 1.320.000. Terus tanggal 31 bulan 12 2018 yaitu pembayaran, kita mencatat amortisasi pembayaran bunga dan utang bunga. Yang pertama itu ada beban bunga dicatat sebesar 11 dibagi 12 dikali pembayaran bunga yang kedua yaitu 1.268.930,60. Hasilnya itu di debitnya 1.163.193,72. Utang obligasinya juga itu di debit. Pertama itu ada dapatnya itu dari 11 dibagi 12 dikali 51.061,4. Hasilnya itu 46.806,28. Utang bunganya itu adalah total dari beban bunga dan utang obligasi sebesar 1.120.000. Jadi pas tanggal 1 bulan 2 Februari 2019 pencatatan pembayaran bunga yang kedua kali yaitu sebesar 105.744,88. Terus itu untuk beban bunga, dan utang obligasi sebesar 4,255,12, dan utang bunga sebesar 1.210, kas sebesar 1.320 seperti yang di atas. Beban bunganya itu didapat dari mana? Didapat dari 1 dibagi 12 dikali 1.268.938,60. Hasilnya 105.744,88. Terus utang obligasinya didapat dari 1 dibagi 12 dikali 51.061,4. Hasilnya 4.255,12. Dan utang bunganya didapat dari tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 1.120.000. Kasnya itu total yang kita bayarkan sebesar 1.320.000. Yang selanjutnya kita itu menghitung penarikan utang obligasinya. Nah, harga penarikan tuh 101% dikali 10 juta, hasilnya 10.100. Terus nilai buku obligasinya yang ditarik itu 10 juta dibagi 15 juta dikali 15.018.450,19 sama dengan 10 juta 12.700 rupiah,1. Jadi totalnya itu kita totalkan 10.100 dikurangi 10 juta 12.700,1 yaitu 87.699,87 itu adalah kerugian penarikan utang obligasi. Selanjutnya kita hitung kas yang dibayarkan untuk penarikan, yaitu didapat dari harga penarikan ditambah bunga berjalan sebesar yaitu 10.100 ditambah 880.000 sama dengan 10.980.000. Jurnalnya yaitu utang obligasi 36.900,37 itu di debit, dan beban bunga itu di kredit sebesar 36.900,37
11.900,37. Terus utang obligasi di debit sebesar 10 juta 12.300,13 dan beban bunga sebesar 880.000 di debit. Terus kerugian penarikan utang obligasi di debit sebesar 87.699,87 dan kas yang dibayarkan sebesar 10.980.000. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.